Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Islam Bakti 4 Tuban, Ibu Suci yang Sarjana Pendidikan, dan yang kami cintai dan sayangi rekan-rekan guru semuanya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua bisa menghadiri penyampaian tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Apriani Widya Kurmaningrum, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya, rekan-rekan yang kami hormati, langsung saja saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga inti pertemuan, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Meniti acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Suci Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Suci, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu guru dan kepala TK yang saya sayangi dan saya banggakan, mari sebelum kegiatan ini dimulai kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita bisa berkumpul untuk tholabul ilmi di TK Islam Bakti ini dengan keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk bisa hadir di TK ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir. Ibu-ibu yang saya banggakan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu telah sudi menghadiri untuk kegiatan diseminasi budaya positif untuk kita semua yang bisa nanti disampaikan oleh Bunda Widya, dan kita saling sharing ya Bu ya. Kita sharing bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana kita untuk menghadapi budaya seperti ini diterapkan kepada anak-anak. Nanti kita bisa belajar bersama-sama dengan Bunda Widya. Mungkin di dalam kegiatan ini kami selaku yang ditempati
masih banyak kekurangan untuk menempatkan ibu-ibu ditempatkan yang untel-untelan kayak gini ya Bu ya. Mohon maaf, mungkin tempatnya kurang memadai sehingga ibu kurang nyaman di sini. Dan mohon maaf pula mungkin dalam penyambutan kami dalam menerima ibu-ibu kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada ibu-ibu telah hadir di sini, dan semoga nanti kegiatan yang akan dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sekian saja karena waktunya nanti simple ya Bu ya, dan akan kita laksanakan semaksimal mungkin bisa selesai pada hari ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Sucian atas sambutannya. Mengikuti acara yang ketiga yaitu inti pertemuan, diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Apriani Widiakurmaningrum, Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suci SPD, yang kami hormati Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ini, yang insya Allah berbahagia semua. Berbahagia nih Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat bisa berkumpul di acara ini dan dalam keadaan berbahagia. Yang kedua, serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memperjuangkan sehingga acara pada siang hari ini bisa berjalan dan insya Allah akan berjalan 1 jam ke depan. Yang kedua, kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya setelah mengajar, keadaannya udah capek tapi teman-teman ini datang ke sini, saya juga sangat mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Di sini saya mau mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Nama saya Apriani Widiakurmaningrum SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Nah, sebelum acara ini saya mulai, tujuan mendiseminasikan ini yang pertama itu memang sudah menjadi tugas kita Ibu. Tugas kita sebagai guru penggerak di modul 1.4 ini, kita harus melakukan aksi nyata, yaitu membuat kesepakatan kelas dan juga mendiseminasikan modul 1.4 ini mengenai budaya positif di sekolah saya, juga di lingkungan terdekat seperti itu. Kemudian selain itu, saya juga ingin berbagi sedikit ilmu kepada Ibu, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman saya mengenai modul budaya positif ini. Semoga nanti bisa bermanfaat juga di lembaga saya dan juga di lembaga teman-teman. Langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, kita harus tahu dulu Ibu tentang tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya,
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada kata menuntun. Kira-kira menurut ibu-ibu menuntun itu apa? Apa Bu? Menuntun? Nah, mengarahkan, mendampingi, membimbing, ya. Jadi kita itu sebagai pendidik itu tugasnya hanya menuntun. Jadi kita itu nggak bisa memaksa anak. Jadi anak itu punya dasar sendiri, punya laku sendiri. Kemudian mereka juga punya cita-cita sendiri, ya Bu. Jadi anak nggak bisa harus nurut sama kita, harus begini, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa mengarahkan, hanya bisa membimbing supaya anak itu karakternya menjadi baik. Jadi kalau misalnya anak kan punya cita-cita sendiri Bu, misalnya dia pengen jadi dokter, misalnya ada yang pengen jadi polisi. Nah kita mengarahkannya ya gimana dia bisa menjadi dokter yang soleh, dokter yang tidak sombong, dokter yang peduli dengan sekitarnya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa, oh dek, kowe nek wis gede ya, jadinya presidennya nggak bisa loh Bu. Jadi kan kita cuma mengarahkan saja, mendampingi saja, seperti itu. Seperti ibarat kata misalnya di sekolah itu ibarat lahan pertanian Bu. Jadi siswa itu merupakan benihnya, kemudian guru itu adalah petaninya, gitu Bu. Nah, ibarat benih itu kita tanam, misalnya benih itu kita tanam di lahan ya, terus tidak diberi pupuk, tidak diberi air, kira-kira bisa tumbuh nggak Bu? Nggak bisa nggih? Tapi juga bisa, ada yang bisa juga ya. Tapi itu tumbuhnya itu nanti bagus apa tidak? Nah, kecuali kalau misalnya kita beri pupuk, kita airi, kita perhatikan kesuburan tanahnya. Nanti kan insya Allah dia tumbuhnya akan menjadi tumbuhan yang unggul. Misalnya buah yang menjadi buah yang manis, gitu kan Bu? Nah, seperti itu ibaratnya. Lanjut, yang kedua kita masuk ke budaya positifnya. Apakah makna budaya positif? Lalu apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Insya Allah budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah nih. Sudah ya Bu? Sudah. Misalnya apa? Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Berkata bagus, budaya antri, kemudian bertanggung jawab setelah kegiatan selalu dikembalikan ke tempatnya. Itu kan termasuk budaya positif. Nah, sebelum masuk ke kelas berbaris. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, nanti di modul ini ada 7 konsep utama budaya positif. Nah, kita selaku guru penggerak itu mempelajari ini sekitar 2 minggu ya. Jadi lumayan lama. Tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan poin-poinnya saja. Nanti jadi konsepnya yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Ini kata-katanya masih asing ya Bu? Masih asing ya? Atau insya Allah sudah ada yang mengerjakan modul di PMM yang budaya positif? Nah, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyadari
positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi kalau sekolahnya, lingkungannya itu sudah positif, sekolahnya nyaman, anak-anak itu datang ke sekolah juga dengan hati yang nyaman. Jadi belajarnya juga nyaman, mereka merasa senang, bahagia gitu ya Bu. Sehingga mereka nanti kita harapkan ya bisa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka dalam belajar. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kalau dulu itu disiplin ini biasanya sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi anak yang disiplin itu biasanya itu karena kita yang mengontrol. Misalnya anak itu, "Dik, ayo duduk yang rapi, duduk melingkar ya, ayo perhatikan Bu Guru." Padahal mereka belum siap. Mereka disiplinnya ya karena takut, mungkin takut kita nanti kena hukuman, marah, atau cuma dilihat Bu Guru, kadang-kadang juga sudah takut gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang Bu, ini ada permainan. Permainan ini dimainkan oleh berpasang-pasangan 2 orang. Jadi nanti ada yang menjadi A dan ada yang menjadi si B. Permainan ini judulnya Cobalah Buka. Nah, jadi nanti salah satu orang itu menjadi si A. Dia bertugas untuk mengepalkan salah satu tangannya. Nah, bayangkan di dalam kepalan tangannya itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan rahasia. Nah, dan itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugas si D nanti dengan segala cara membuka kepalan itu. Jadi boleh meminta dulu. Misalnya tidak dikasih ya boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Bahkan nanti kalau tidak mau ditawarin uang juga nggak apa-apa. Nah, kira-kira ya Bu, kalau jenengan jadi kira-kira kalau jenengan jadi si A, nah apa yang akan Anda lakukan? Mau membuka atau tetap menutup? Oh gitu. Tergantung uangnya ya. Oh gitu. Jadi ada yang membuka semua, atau ada yang pengen menutup? Oh menutup. Ada yang tetap menutup, ada yang juga pengen membuka. Nah kira-kira kontrolnya itu kita mau membuka atau menutup itu asalnya dari mana? Dari diri kita sendiri, betul. Jadi seperti anak itu mempunyai kontrol di masing-masing Bu. Jadi misalnya dia belum pengen belajar, ya kita nggak bisa maksa. Kalau anak itu mau membuka, mungkin dia membukanya ya karena takut sama kita, takut akan hukuman atau bagaimana ya? Misalnya anak itu takut nggak ditemani sama temennya gitu kan, ramah kalau Bu Guru mau aku konconan karo gitu kadang. Terus kalau anak tetap menutup berarti memang dia itu punya pendirian Bu. Jadi dia memang belum mau, benar-benar belum mau, wes sakarepe sendiri seperti itu. Jadi kita nggak bisa maksa, semuanya itu kan harus dari kontrol dirinya. Kalau yang tadi mau membuka mungkin juga dia karena itu tadi duitnya mirose. Nah kalau berarti kan karena hadiah ya. Oh anak-anak nanti kalau misalnya nurut sama Bu Guru hari ini jadi anak yang soleh tak kasih bintang. Nah, berarti kan pengennya bintang, hadiah. Jadi itu kontrolnya bukan dari diri sendiri karena pengen hadiah itu, karena pengen pujian seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol.
Menurut psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, yaitu tadi seperti, "Dek, ayo sekarang duduk melingkar, perhatikan Bu Guru." Nah, itu berarti menurut kita kalau guru itu bisa mengontrol murid gitu kan, Bu. Nah, itu sebenarnya keliru, Bu. Jadi miskonsepsi. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu menurutnya efektif dan bermanfaat. Dulu itu, "Ayo Dek, sinau sing pinter, sregep maca, engko nek kowe pinter, nanti kamu bisa mengalahkan temanmu itu. Nanti nanti kamu yang paling pinter di sekolah, nanti disayang Bu Guru." Nah, kayak itu juga keliru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau yang ini, Bu, jadi anak itu kita gimana ya? Kita buat merasa bersalah. Gini misalnya, "Oh alah dek, kowe iki lho Dek, di sekolah kene sekolahan kene kuwi ibumu kerjane tenganan. Bapakmu ngojek sampai kepanasan, mosok kowe ya ora gelem belajar." Nah, itu kira-kira bagus nggak, Bu? Bagus nggak, Bu, kalau gitu? Nah, itu kan nanti jadi anak itu malah merasa bersalah. Dia itu merasa gimana ya? Dia merasa gagal menjadi seorang anak. "Oh, aku ingin mengecewakan bapakku. Oh, aku ini mengecewakan ibuku." Seperti itu. Juga tidak bagus. Kadang-kadang kita juga melakukan itu ya. Saya sendiri juga seperti itu, Bu. Sekarang disadarkan sama modul ini, alhamdulillah. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, misalnya nih, Bu, ada 2 orang anak. Anak itu datang menangis. Mereka habis berantem ya mungkin. Yang satu masih kekeh sama pendiriannya. Dia masih dia itu nggak salah. Si satunya sudah nangis karena kita pengen cepet kan, cepet masalahnya itu selesai, dipaksa tuh minta maaf. "Ayo udah, yang penting minta maaf." Kayak gitu. Padahal yang satu kan belum sadar, maksudnya belum terima. Ini loh Bu, belum selesai, masa sudah disuruh minta maaf, siapa yang salah? Itu juga tidak benar, kurang tepat seperti itu. Kita harusnya kan kita cari dulu permasalahannya di mana. Nanti siapa yang sebenarnya tidak dicari orang yang salah, tapi memang kita harus diselesaikan. Masalah itu harus diselesaikan, bukan dihindari, bukan diselesaikan satu pihak seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Ibu, disiplin itu apa? Kaitannya dengan apa? Teratur waktu, disiplin waktu sama lagi. Identik dengan hukuman ya. Kalau nggak disiplin, terus kan misalnya kadang nggak nyaman. Nah, nih kata disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan ataupun hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Misalnya gini, kalau misalnya kita berkunjung ke bank syariah, misalnya bank syariah Mandiri, itu kan misalnya kita harus selalu memakai masker. Kira-kira nyaman nggak, Bu? Memakai masker terus itu nyaman nggak, Bu? Nggak nyaman. Itu padahal disiplin ya. Nggak nyaman. Terus misalnya kita pakai helm, cuma dekat, cuma ke pasar loh Mbak, masa kena helm. Kira-kira nyaman nggak, Bu? Nggak nyaman. Nah, karena itu bukan dari dalam diri kita. Misalnya gini, Dek, itu loh pakai helm kalau mau pergi, di sana nanti ada razia loh. Nah, itu berarti disiplinnya itu karena takut ada razia, bukan dari keinginan dirinya. Nah, kira-kira berarti
Tapi disiplin itu kan bukan itu yang dimaksud disiplin di sini. Disiplin di sini itu maksudnya disiplin yang dari dalam diri anak. Jadi dia sadar, oh aku pakai helm itu ya biar aku selamat. Pakai masker itu ya biar selalu menjaga kesehatan, biar selalu sehat, seperti itu. Nah, jadi disiplin positif di sini maksudnya disiplin yang dari dalam diri anak sendiri, bukan karena kontrol dari guru. Lanjut. Nah, ini disiplin adalah kemauan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Jadi disiplin ini maksudnya kemampuan memerintah diri sendiri dalam menguasai diri yang mengacu dari nilai-nilai yang kita hargai. Seperti nilai tanggung jawab, seperti tadi kalau misalnya harus memakai helm itu ya nilai yang ingin dicapai nilai keselamatan. Kalau misalnya memakai masker ya nilai kesehatan, seperti itu. Kalau di sekolah misalnya merapikan sendal sendiri, merapikan alat yang dibersihkan, itu yang ingin dicapai berarti nilai tanggung jawab. Kalau dia paham, oh aku itu sudah besar, aku itu sudah punya tanggung jawab. Nah, dia paham itu, nanti dia merapikan sendiri, seperti itu. Lanjut. Sudah yang ketiga nih, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 dasar kebutuhan. Nah, yang mendasari perilaku seseorang itu yaitu kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi apa belum? Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya bertahan hidup berarti apa, Bu? Makan, minum, sandang, pangan, ya Bu ya. Gimana mau sekolah nyaman, itu belum makan dari rumah. Berarti kan dia perutnya lapar, dia nggak bisa konsentrasi. Gimana mau pergi sekolah dengan nyaman kalau misalnya dia rumahnya sedang terkena banjir atau sedang ada musibah, kan nggak mungkin gitu. Nah, itu kebutuhan yang pertama juga harus terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi seorang anak itu bukan anak aja ya, kita juga butuh ya Bu cinta dan kasih sayang. Nah, kita ini butuh juga cinta dan kasih sayang, perhatian. Misalnya si anak datang ke sekolah pakai tasnya baru. Bu guru ki kok tasku anyar kok yo ora tegagas kok yo. Kok yo dikatekin ngono lho. Wah, tasnya baru ya kan ya, anak senang ya Bu. Mungkin dia butuh seperti itu. Nanti dia suka cari perhatian seperti itu. Kan mendasari perilakunya juga. Nah, kemudian si anak juga butuh kebebasan. Kebebasan ini bukan hanya bebas yang nggak terbatas ya Bu. Jadi kebebasan ini bebas, misalnya bebas pendapat, bebas memilih pengen apa, seperti itu. Kemudian bebas dalam belajar. Dia kan juga punya keahlian sendiri-sendiri. Misalnya si anak ini belajarnya dia suka yang kinestetik, yang bergerak. Ada juga yang sukanya harus pakai IT, harus pakai video Bu, karena dia anak yang visual seperti itu. Jadi gimana kita memberikan itu kebebasan belajar untuk anak. Yang keempat yaitu kesenangan. Jadi kalau belajar itu juga harus yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu fun, di situ belajarnya dia nyaman. Kalau seneng, kira-kira pelajarannya masuk nggak? Masuk. Bejo nek susah nek sekolahan sudah susah, terus pelajarannya bosen nih, nggak pernah diajak keluar. Nah, anak juga kurang tertarik
paring ya mungkin kebutuhan dasarnya juga kurang terpenuhi. Kemudian tentang kekuasaan atau power, maksudnya itu pengakuan. Ini loh Bu, aku itu juga bisa mengerjakan, ya dia juga butuh diakui. Nah, kita berikan misalnya penguatan, penghargaan. Lanjut. Nah, ini ada kasus Bu. Nah, kita pelajari bersama ya. Nih, Ibu Ani, guru kelompok B di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, kalau jadi Bu Ani, apa Bu yang dilakukan Bu? Nih, ada anak nih. Oh, ditanya dulu ya. Kenapa sih kok minta? Nah, betul, pintar, Masya Allah. Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu, Bu? Nggak tahu ya, kan belum ditanya ya Bu. Nah, kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi sama Agus. Yang pertama, nih alasannya itu karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Berarti kebutuhan yang perlu dipenuhi apa Bu? Bertahan hidup. Dia lapar, jadi ngerebut mama nih teman-teman. Nah, yang kedua, Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dia jadi merasa, wah, koncoku wedi aku senang. Nah, seperti itu. Jadi apa? Nih, dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan itu, jadi dia itu butuh diakui. Oh, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman Agus jadi memperhatikan Agus Bu. Nah, jadi dia butuh cinta dan kasih sayang. Dia kurang perhatian dari orang tuanya, makanya cari perhatian dengan cara merebut mama nih teman itu tadi. Nah, yang keempat, merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang itu saja yang sama. Berarti dia butuh apa Bu? Kebebasan untuk memilih. Jadi ibu yang bawanya itu saja. Ndok terus lawannya. Dia pengen yang lain. Nah, terus yang selanjutnya, Agus melakukan itu karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dia itu senang kalau temannya itu nangis. Kan ada ya anak yang seperti itu ya. Nah, berarti dia kebutuhan dasarnya yang dipenuhi harus yang kesenangan ya, seperti itu. Jadi kita bukan ya Bu. Jadi kita kalau mau menyelesaikan masalah ke anak, cari dulu kebutuhan dasarnya apa sih, baru kita selesaikan. Jangan langsung disalahkan. Yang keempat, yaitu tentang semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah dorongan diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, itu. Jadi motivasi ada dua, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Kalau eksternal dari luar, kalau internal dari dalam diri kita, yaitu disebut disiplin positif. Nah, ini Bu. Jadi yang pertama, misalnya gini dulu, kita jadi guru ya, diminta ibu kepala sekolah nih, diminta ibu kepala sekolah untuk ikut diklat sama pengawas. Jamnya itu jam 2 siang, harusnya kita udah pulang ya. Nah, kira-kira Bu, kita ikut nggak Bu? Ikut ya. Kira-kira kenapa Bu kok ikut? Oh iya, nambah ilmu,
ilmu, benar. Kalau Bu Nunung pengen apa dulu ya Bu Nunung? Biar tambah pintar. Nah itu berarti motivasi dari dalam diri. Ada juga Bu yang wah aku tak melu, engkau ndak takutnya dimarahin sama bu pengawas, nanti takutnya saya itu disenggol sama bu pengawas, kenapa kok nggak mau ikut seperti itu. Misalnya waduh terpaksa gitu, itu berarti itu motivasi dari eksternal, kita ikutnya nggak dari dalam hati. Nah memang ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti dia tidak nyaman karena takut hukuman atau jaminan itu tadi. Itu berarti motivasinya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini misalnya seperti tadi, seorang anak di suatu kelas, kalau sekarang kan pakai bintang ya Bu, bintangnya dikumpulkan gitu kan. Nah kalau saya melakukan ini, jadi anak yang soleh hari ini nurut sama bu guru, nanti saya dapat tambahan bintang nih. Berarti itu motivasinya apa Bu? Eksternal, karena ada apa itu tadi? Ada imbalan, ada hadiah. Karena hadiah itu, enggak karena pujian, karena misalnya wah Mas ini loh Mas Ersya ini loh pinter, itu berarti karena pujian, dia pengen dipuji aja, itu berarti motivasinya eksternal dulu dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini yang tujuan dari disiplin positif ini. Nah kalau misalnya tadi kita ikut diklat, berarti karena kita ingin menambah ilmu biar tambah pintar, itu sudah motivasi internal. Kalau misalnya anak bertanggung jawab, berarti karena dia ingin meningkatkan kemampuannya menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah yang kelima, ini kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini kira-kira ya Bu, apa nih Bu? Hukuman dan konsekuensi beda apa sama Bu? Beda apa sama? Beda. Kalau hukuman apa Bu? Ya, kalau hukuman itu diberikan kepada anak yang misalnya melanggar, kata guru, diberikan pada anak yang misalnya melanggar. Tapi hukuman ini diberikannya secara satu arah. Jadi tidak kita bahas dulu. Jadi tidak menuruti aturan. Misalnya gini ya, ada anak yang terlambat ke sekolah tuh Bu. Kamu hari ini terlambat misalnya. Kalau di SD ya, kalau di TK kan nggak mungkin ada hukuman insya Allah. Kalau di SD, sekarang silakan kamu lari lapangan 2 kali, itu berarti hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman, betul. Jadi hanya dari gurunya searah saja, itu hukuman. Misalnya, kamu pakai harusnya kan pakai sepatu hitam, tapi kamu nggak pakai sepatu hitam, berarti kamu seharian ini jangan pakai sepatu. Itu hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman, sama. Nah kalau konsekuensi itu berarti ada aturan dulu. Kalau misalnya anak terlambat datang ke sekolah, kalau tadi kan disuruh mengelilingi lapangan, atau ada juga yang disuruh misalnya berdiri di luar. Wah rugi ya Bu, sudah datangnya terlambat, disuruh nunggu di luar, udah nggak ikut pelajaran ya Bu ya. Nah kalau konsekuensi misalnya dia datang terlambat, ya kita tanya, Dek hari ini kamu terlambat, berarti konsekuensinya apa? Dia sudah tahu karena sudah menjadi kesepakatannya, sudah aturannya. Kalau terlambat dia itu harus mengganti misalnya jam istirahatnya mundur, ditambah jam istirahat, itu namanya konsekuensi. Betul sekali. Kalau misalnya dia mencoret-coret bukunya temannya, kalau anak TK gitu biasanya nggak ngapa-ngapain, bukunya dicoret, itu berarti konsekuensinya apa Bu? Ya dibersihkan, harus bertanggung jawab, itu konsekuensi. Kalau dihukum, ya udah Mas,
kamu berdiri di depan tuh, apa kakinya diangkat satu. Nah itu berarti hukuman, betul sekali. Nah ini ada kasus Bu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, ini untuk SD, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya, jadi dia dihukum. Nah, kira-kira Bu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa Bu? Belum tahu masalahnya. Iya, betul. Karena ini merupakan menghukum ya Bu. Kira-kira menjatuhkan anak nggak? Menjatuhkan. Dia jadi nggak tahu ya, harga dirinya jatuh di depan teman-temannya. Kira-kira anak ini malu nggak Bu? Malu, betul. Nah, kita jangan seperti ini ya Bu. Insya Allah di TK nggak ada seperti ini. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alhamdulillah. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tanpa aturan. Kalau konsekuensi memang harus terjadi tapi sesuai dengan peraturan apa yang dia langgar. Nah, kalau hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Pokoknya lari ya lari, kamu berdiri di depan ya berdiri di depan. Nah, itu hukuman harus ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau hukuman itu anak jadi tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kira-kira kalau kita dihukum dulu waktu sekolah ya Bu, ingat nggak sampai sekarang? Pernah dihukum nggak Bu? Kalau saya pernah dan masih ingat sampai sekarang. Ingat Bu? Iya tuh, mesti itu ingat gurunya dulu yang menghukum siapa. Nah, itu makanya kita jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk konsekuensinya, ya udah, karena saya telat, ya konsekuensinya nanti ganti jam istirahatnya agak mundur, cuma gitu toh kan. Nah, jadi tidak merasa terjatuh juga kan. Gitu. Kemudian kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi ada stimulusnya, jadi dia melakukan pelanggaran dan ada tanggapannya. Kalau hukuman juga bersifat terencana atau tiba-tiba, tidak terencana kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, dampaknya apa? Kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Dia mencari berbagai alasan, misalnya terlambat tadi ya alasannya macet, bannya kebanan, seperti itu. Karena takut mendapatkan hukuman. Jadi dia disiplinnya nanti kira-kira jadi eksternal apa internal? Eksternal, karena takut hukuman tersebut. Nah, kalau konsekuensi, dia belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut. Ya. Oke, mari berlatih. Hukuman atau konsekuensi. Ini tindak tekannya guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Iya. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan konsekuensi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Nggak nyambung ya Bu? Apa hukumannya ini? Pensil kawan patah sama suruh membersihkan, harusnya bagaimana Bu? Selamat biasanya. Gimana? Misalnya ini mematahkan pensil kawan, berarti
Nah, konsekuensinya ya harus diganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Alhamdulillah sudah terbuka nih. Ya. Nah, yang kelima yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol guru. Ini yang paling saya suka, Bu. Karena saya juga sedikit tersentil di sini. Ternyata yang saya lakukan itu ya salah, yaitu yang pertama nanti penghukum. Ini posisi kontrol guru itu ada yang jadi guru penghukum, ada yang guru pembuat merasa bersalah, ada guru yang menjadi teman, ada guru pemantau, ada guru manajer. Kira-kira apa saja ini maksudnya? Nah, posisi kontrol guru penghukum. Kalau guru penghukum itu biasanya dia suka menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, mengancam. Kalau misalnya kamu nggak melakukan ini, nanti kamu apa? Nah, gitu. Nah, biasanya si anak akan memberontak. Dia menjadi pendendam dan sering menyalahkan orang lain, mencari alasan segala cara biar tak dihukum ya, Bu ya. Nah, terus murid berkata, saya tidak peduli, paling nanti juga dihukum, paling nanti aku terlambat, paling disuruh ngelilingi kelas. Nah, jadi dia seperti itu. Kalau misalnya dia berhadapan dengan guru si penghukum itu, dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan berulang kali, berperilaku menjadi agresi. Itu dampaknya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya si guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan bapak, Dek. Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, ibu lo sudah capek-capek masak rambut, itu juga. Anak merasa bersalah kan, Bu, mengecewakan orang yang dia sayang. Dampaknya apa, Bu? Nih, anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, seperti itu. Jadi dia akan, kalau putrane kadang-kadang berbohong, ya mungkin ada yang keliru juga dalam diri kita. Nah kemudian anak akan mengatakan, maafkan saya, Bu. Dia jadi hatinya itu gimana ya, Bu? Gampang sakit hati. Dia kadang-kadang jadi berkecil hati ya, Bu ya, karena sering disalahkan, ya kan, Bu? Nah, terus anak merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Lanjut tentang ini, kalau penghukum dan merasa bersalah ini termasuk identitas gagal. Jadi perilaku kontrol guru yang negatif. Nah, jangan sampai ya, Bu ya. Identitas sukses yaitu guru sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini sudah masuk identitas sukses. Sebagai teman, biasanya guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya begini, ayolah anak, lakukan demi bapak. Misalnya, ayolah Dek, lakukan demi ibu guru. Nanti bu guru itu loh dimarahin sama bu kepala sekolah. Nah, itu biasanya kan seperti itu. Jadi anak itu merasa apa? Guru itu temannya. Kalau misalnya dia berbuat kesalahan, ya udah nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu juga sebagai teman. Dampaknya apa? Nih, anak jadi ketergantungan. Nah, bu guru kan temanku. Paling nanti dibantuin sama bu guru. Nah, bagus ya, Bu. Terus murid berkata, nah ini saya pikir bang, ibu teman saya, gitu. Dampaknya murid jadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Dia itu positif, cuman juga dampaknya kurang bagus kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, jadi guru itu biasa menghitung dan mengukur. Nah, nih kata-katanya yang guru ucapkan biasanya apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, dia kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi
sekarang. Itu seperti tadi guru yang selalu itu memantau anak. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Dampaknya apa, Bu? Dia menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, ya sesuka hatinya sendiri. Oh, benar. Kalau nggak diawasi kayak gitu, terus Bu guru nggak tahu, ya benar. Nah, seperti itu. Kalau nggak diawasi, kemudian dia juga nih, saya akan dapat bintang berapa? Saya kalau melakukan hal tersebut. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Itu tadi. Itu berarti kontrol guru sebagai pemantau. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi dia melakukan itu karena takut hukuman atau berharap mendapatkan hadiah. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer ini motivasi intrinsik yang dihasilkan. Jadi anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri. Yang kita harapkan ini, Bu. Nah, posisi guru sebagai manajer itu maksudnya apa? Biasanya guru itu berbuat ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada anak yang itu tadi berantem, kita cari dulu permasalahannya apa. Kemudian ditanya dulu kenapa kok melakukan itu, kira-kira kenapa, alasannya apa. Nah, guru berkata seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira kamu menjadi anak yang seperti apa? Seperti itu. Nah, hasilnya apa? Anak karakternya menjadi kuat. Dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, seperti ini. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya memperbaiki masalah ini dengan apa? Misalnya nanti saya minta maaf, Bu, seperti itu. Kemudian dan tidak akan mengulangi lagi gitu. Nah, jadi kan anak besok lagi dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kan, Bu? Nah, dampaknya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kasus 1, Ibu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi, Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan yang bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Kira-kira posisi kontrolnya Bu Eni ini apa, Bu? Teman, betul sekali. Bu Eni ini sebagai teman. Nah, jadi muridnya ya itu ya Bu, ketergantungan gitu. Nanti kalau dia ada guru baru kaget. Nah, kasus yang kedua, Anto dan Tito sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Tito pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto yang dengan kasar, dan 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket harus melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan harinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin
lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Siti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kira-kira Bu, Ibu kepala sekolah ini dia posisi keuntungannya sebagai apa? Manajer. Alhamdulillah ya, karena dia nggak langsung memihak pada satu anak nih. Jadi dicari dulu kesalahannya apa, terus diselesaikan. Nah ini. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Nah, kemudian bertanya pada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan sikap Anto yang terlepas? Nah, jadi anak kan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, guru hanya memberikan pertanyaan pemantik ya, Bu ya. Nah ini. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Sudah ngerti? Kita bermain dulu ya Bu ya. Nah, Bu, permainannya gini. Nah, kalau saya bilangnya pagi, berarti tepuk 1 kali. Kalau saya bilangnya siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau saya bilangnya malam, tidak tepuk. Karena malam-malam kan nggak boleh berisik ya Bu ya. Nah, kelas konsentrasi. Siap? Ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah masih konsentrasi, berarti lanjut. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kira-kira Bu, kalau peraturan sama keyakinan beda apa sih? Beda ya Bu ya. Kalau peraturan itu biasanya begini Bu, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya lebih banyak ya Bu ya kalau disebutkan peraturan itu. Setelah memakai sandal dikembalikan, setelah bermain dikembalikan lagi ke rak, setelah pelajaran kursinya diangkat. Nah, itu peraturan. Kalau dirinci nanti banyak sekali. Tapi kalau keyakinan, berarti kira-kira keyakinannya apa Bu itu? Mengembalikan sandal setelah dipakai ke rak, terus merapikan lagi mainan. Keyakinannya apa Bu? Apa Bu? Tanggung jawab. Nah itu. Jadi keyakinannya adalah tanggung jawab. Menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, kemudian, nah ini Bu. Jadi peraturan kelas ini yang banyak tadi yang dilarang tadi kita bentuk jadi keyakinan kelas. Nah, misalnya anak-anak pengennya tempatnya bersih, nggak ada sampah, nyaman. Itu berarti keyakinannya apa Bu? Jawab selalu menjaga kebersihan. Misalnya membuang sampah di tempatnya, jangan menaruh sandal sembarangan. Itu kan juga setelah kegiatan dibersihkan sendiri. Itu kan aturan banyak ya Bu. Tapi kalau keyakinan cukup selalu menjaga kebersihan. Kalau tadi peraturannya dilarang apa? Terus merapikan setelah digunakan, berarti keyakinannya cukup bertanggung jawab. Dari keyakinan kelas itu nanti akan menjadi lingkungan positif. Nah, kalau lingkungannya sudah positif, nanti akan terbentuk budaya positif. Nah itu, jadi melalui pembiasaan itu tadi nanti akan tertanam pada karakter anak sampai besar ya Bu, insya Allah kalau sudah terbiasa. Kemudian, nah ini
perbedaan peraturan dan keyakinan nih. Selalu mengembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Menghormati orang lain bukan hanya tidak mengganggu, misalnya memperhatikan guru yang menjelaskan, itu kan juga menghormati ya Bu ya. Kalau ada teman yang berbicara diperhatikan, itu kan juga menghormati. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini juga melatih kesabaran, juga menghormati orang lain itu. Kemudian menggunakan masker, berarti keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, berarti keselamatan dan keamanan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya Bu ya. Jadi kalau peraturan kan banyak, kalau keyakinan lebih umum, bersifat umum. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak dilarang itu enggak Bu, tapi misalnya selalu menjaga kebersihan, sayang sama teman. Kalau untuk anak TK kan bahasanya lebih harus disesuaikan dengan usianya ya Bu ya. Menghormati teman, saling sayang, kayak gitu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas harus berkontribusi. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat guru dan kepala sekolah ya. Anak-anak harus ikut. Terus ada konsekuensinya kalau nggak ikut. Tapi kalau keyakinan itu anak-anak ikut membuat, jadi sudah sepakat, sudah tahu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah ini dokumentasi waktu saya membuat keyakinan kelas sama anak-anak. Itu sudah ditempel di situ hasilnya kesepakatan kelas. Itu Bu bisa untuk aksi nyata tentang IPMM, tentang budaya positif. Jadi kan ada pilihannya Bu, restitusi atau segitiga restitusi atau membuat kesepakatan kelas. Cepatkan ya Bu ya. Sebelumnya dikasih tahu dulu kesepakatan kelas itu apa. Anak-anak benar pengen jadi kelasnya itu yang seperti apa. Itu pengen kelas yang nyaman, nggak boleh berantem katanya, seperti itu. Harus yang bersih, yang kinclong, kemarin seperti itu Bu. Nah, terus kita dapatkan keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, terus hari kedua kita membuat ini, kita buat di kertas astro ini. Jadi sebelumnya kita sudah buat bersama-sama dulu, baru didokumentasikan di situ. Nanti gambarnya kita tempel, kita buat
Atas biasanya kan sudah bisa tanda tangan. Kalau anak TK sebagai tanda setuju, saya berikan stiker itu, stiker bintang. Nanti ibu-ibu bisa berkreasi sendiri misalnya. Stikernya ada nama anak. Jadi anak yang di situ berarti mereka sudah sepakat, sudah setuju dengan keyakinan kelas kita. Sebagai pegangan kita kalau anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Nah, kita ingatkan kesepakatan sadar, bertanggung jawab Bu. Anak-anak itu sudah mengingatkan temannya sendiri Bu. Jadi, ayo Aisyah nggak tanggung jawab. Ya, dengan itu. Kalau anak yang sudah sadar sendiri langsung dikembalikan, aku harus tanggung jawab. Kalau aku sama teman suka mengganggu berarti aku nggak sayang sama teman, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, nanti bisa dicoba nih Bu, buat di kelasnya masing-masing dulu nih. Yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada kaitannya dengan disiplin positif tadi. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya kan Bu, tadi kalau guru sebagai manajer kan, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Seperti itu ya Bu, nggak dipaksa, kamu harus berdiri, kan enggak. Nah iya, segitiga restitusi. Nah jadi yang pertama tahapnya itu yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau untuk anak TK mungkin untuk keyakinan kan masih sulit nih kita menjelaskannya. Kalau kesepakatan insya Allah anak-anak bisa menerima. Nah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah caranya bagaimana nih? Kata-katanya biasanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Bu Guru juga pernah melakukan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kamu berhak kecewa. Kalau Bu Guru nggak diajak main sama temennya, Bu Guru juga pasti akan kecewa. Kita stabilkan dulu. Dari tadi yang marah, dia merasa salah kan, nek dipanggil Bu Guru kan mesti udah takut ya Bu ya rasanya. Nah, distabilkan dulu. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi anak melakukan sesuatu yang salah itu kan pasti karena punya alasan ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tadi hasil dari kesepakatan kelas tadi Bu. Kita harus sayang teman Bu Guru. Kita harus tanggung jawab seperti itu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi anak yang bertanggung jawab Bu. Saya pengen banyak teman. Jadi anak bisa sadar, yaitu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut.
restitusi. Ini kemarin tugas dari guru penggerak Bu, salah satu buat demonstrasi tentang menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi dibuat skenario, kemudian diperankan sama salah satu anak. Restitusi. Nah ini skenario-nya. Nah, ada anak yang menangis karena mainannya direbut sama temennya Bu. Terus ada yang melaporkan sama bu guru. Terus setelah sudah sedikit tenang, anak tadi dipanggil sama bu guru, ditanya, dilakukan restitusi itu. Nah ini. Saya tidak pernah dia juga kalau misalnya tidak berjalan sama teman-teman. Kemudian apa yang saya coba paksa masih akan melakukan itu karena kesal ya. Siapa yang tidak kesal kalau tidak bisa kalau misalnya tidak berjalan sama teman-teman. Nah sekarang coba lihat apakah tindakan Mas Datan yang merebut mainan Mas Aisyah kayak dengan paksa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, jadi keyakinan kelas yang mana tidak sesuai dengan paksa tidak boleh melakukan terbut dan tidak Kemudian ibu guru memberikan penguatan. Ya, bersedia Bu. Mencoba menjadi anak yang seperti apa? Menjadi anak yang baik dan berkoordinasi teman dengan teman-teman yang lainnya Bu. Menurut Mas Datan, kalau Mas Datan menjadi teman yang baik, bagaimana rasanya? Jadi setelah ini besok Nah itu tadi Bu, praktik segitiga restitusi. Insya Allah sudah ada gambaran ya Bu. Nah ini sudah, thank you. Berarti alhamdulillah presentasi saya sudah selesai. Harapan saya nanti apa yang sudah saya bagikan tadi bisa diterapkan di kelas masing-masing ya Bu ya, sehingga nanti bisa terwujud budaya positif di sekolah. Pertama dari kelas dulu Bu, terus kita nanti bisa bekerja sama satu sekolahan untuk menciptakan budaya positif. Nah itu ya Bu ya. Oh iya Bu, yang perlu kita yakini ya Bu. Jadi saya di sini itu cuma berbagi ya Bu, berbagi pemahaman saya, apa yang saya dapatkan dari guru penggerak ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih
Demikian penyampaian materi dari Ibu Apriani Widya Kurmaningrum. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadikan kita lebih mengerti dan memahami tentang apa yang baik untuk diterapkan kepada anak dan tidak baik untuk diterapkan kepada anak. Menurut saya ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, di rumah juga bisa loh Bu. Untuk bisa membuat kesepakatan rumah semisal kesepakatan di rumah. Oke. Ya, karena saya lihat ini masih banyak yang punya anak kecil di rumah, jadi bisa. Iya. Karena saya juga merasa sangat kurang sekali. Misal contohnya kalau saya itu pernah membuat anak saya itu merasa bersalah. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain bisa foto, kita foto bersama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hari ini anak-anak sehat? Sehat. Hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas. Apa sih? Gimana tulisannya? Kesepakatan itu apa? Menjadi nyaman. Coba menurut mesin pengen punya kelas yang bagaimana? Aku pusing. Iya. Dan kelasnya bagaimana? Sehat. Aku kelas yang sehat. Aku yang sehat. Yang baik pemilihan ayo. Mbak Anissa. Yang sakit. Kalau pengen ke kelasnya bersih, rapi, dan nyaman, terus teman-temannya bisa bagus, berarti harus bagaimana? Nah, terus yang kedua apa? Biar kelasnya bersih harus bagaimana? Selalu menjaga kebersihan. Ada yang mau tulis? Nah, yang tadi yang gampang saja ya. Iya. Biar sama teman itu nggak berantem, nggak rebutan, berarti harus apa? Sayang sama teman. Kalau biar nggak jatuh, biar nggak dorong-dorongan harus boleh ada yang mau menuliskan? Aku
kembali menghormati. Mas Diki boleh nulis sendiri. Saling menghormati. Maksudnya apa saling menghormati? Yang baca antri. Budaya antri. Biar apa kalau antri? Gak boleh berusaha ya. Nanti yang ngomong nanti ya Raisa yang benar. Memimpin doa hari ini Mas Diki. Berdoa mulai. Teman-teman, masih ingat nggak kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Apa saja coba kemarin itu? Mengucapkan salam, selalu menjaga kebersihan, terus apa lagi? Berbudaya antri, saling menghormati, menyayangi teman, apa lagi? Berhati-hati, mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, bertanggung jawab. Hari ini Bu Guru sudah membuat gambarnya dan tulisannya. Nanti kita hias, kita buat di kertas asturo ini ya. Nanti gambarnya kita tempel, kita buat yang bagus. Terus nanti anak-anak setuju dengan kesepakatan kita. Nanti kita tempel stiker bintang yang sudah ada namanya anak-anak. Itu menandakan kalau anak-anak setuju dengan kesepakatan kelas kita. Oke? Nah ini, Bu Guru sudah membuat. Nih, sudah disiapkan Bu Guru nih. Nih gambarnya. Kita kan kemarin sudah membuat. Terus habis itu Bu Guru di rumah nyari gambar sama buat tulisannya. Nanti kita tanya, oke? Apa saja ini kira-kira gambarnya? Apa ini? Kira-kira apa ini? Ini mengucapkan salam. Nanti kita tempel di situ bersama-sama. Terus ini apa lagi? Saling menghormati, mengucapkan salam. Berarti waktu datang ke sekolah, assalamualaikum. Terus sambil senyum, terus salim sama Bu
yang jatuh ditolong. Terus apa ini? Apa lagi? Ada temennya yang tidak membawa bekal dibagi. Itu salah satu sayang sama berhati-hati. Nah itu apa ini? Selalu menjaga kebersihan. Misalnya apa? Saya seorang Iya, kalau membuang sampah harus dengan sampah. Tidak boleh membuang sembarangan. Terus ini mengucapkan kata tomat. Tolong, maaf, terima kasih. Nih, kalau tidak bisa, misalnya nggak bisa mengerjakan, berarti harus bilang minta tolong. Kalau misalnya berdua salah sama temennya, harus segera minta maaf. Kalau sudah ditolong sama temennya, bilang terima kasih. Nah itu namanya anak-anak yang hebat. Yuk, sekarang kita buat, kita tempel bersama-sama. Oke? Maaf. Ya. Enaknya gimana ya? Zam. Kesepakatan dulu apa? Mana suaranya? Ombak dicilarakan. Kesepakatan kelas kita sudah ditempel. Baca coba. Kesepakatan kelas nomor 1. Mengucapkan salam. Nomor 2. Sayang selalu menjaga kebersihan. Kebudayaan saling menghormati. Bertanggung jawab, berhati-hati, mengucapkan hormat, umat, tolong, maaf, terima kasih. Ini teman-teman sudah sepakat? Sepakat. Nanti sebagai tanda sepakat, nanti silakan di sini sudah ada stiker. Stikernya ini nanti ditulisin namanya sendiri. Nanti sebelah sini. Ini. Nanti dikasih